Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu wa rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kita sampai pada kajian yang ke-9 dari kisah sahih para nabi karya Al-Hafiz Ibnu Katsir, telah ditahqiq oleh Syekh Salim Aid Al-Hilali dan diterjemahkan oleh Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Kita sudah sampai kepada halaman 69. Bagian 18 adalah kita masih di kisah Nabi Adam alaihissalam. Bagian 18 adalah kerugian iblis akibat taubat yang dilakukan Nabi Adam. Ya. Sebagaimana yang telah kami kemukakan, ini Al-Hafiz Ibnu Katsir, sebagaimana yang telah kami kemukakan sebelumnya bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan para malaikatnya bersujud kepada Adam dan mereka pun melaksanakan perintah tersebut dengan penuh ketaatan. Hanya iblis yang menolak bersujud kepadanya karena rasa dengki dan sifat memusuhinya. Maka Allah Ta'ala pun mengusirnya dan menjauhkan dari hadapan ilahi Rabbi. Hingga akhirnya dia diturunkan dari surga ke bumi dalam keadaan terlaknat dan terkutuk. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Idza qara'a ibnu Adam sajadata fasajada i'tazala syaitanu yabki yaqulu ya wailah umira banu Adam bis sujud fasajada falahul jannah wa umirtu bis sujudi fa abaitu faliyan nar. Jika anak cucu Adam membaca ayat sajadah lalu ia bersujud, maka syaitan akan menyendiri dan menangis seraya berucap, celaka aku. Anak Adam diperintahkan bersujud, lalu dia bersujud, maka baginya surga, dan aku diperintahkan bersujud, lalu aku menolaknya, sehingga bagiku neraka. Sahih Muslim nomor 81. Ya, ini penting sekali. Ya, bahwa perintah Allah itu wajib kita taati, ya, dan mempunyai efek. Kalau kita tidak taat, efeknya ya masuk neraka. Ya, semudah itu, sesimpel itu beragama. Taat pada Allah, taat pada Rasul, ya, insya Allah masuk jannah. Tapi mulai membangkang, memberi alasan, ini yang akan membawa diri kita ke neraka, naudzubillah. 19. Lamanya Nabi Adam tinggal di surga. Setelah Adam ditempatkan di dalam surga, maka dia dan istrinya Hawa alaihissalam tinggal di sana dan bebas memakan apa saja mereka kehendaki dengan penuh kebahagiaan. Setelah keduanya memakan pohon yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka lepaslah semua pakaian yang melekat pada diri mereka hingga kemudian mereka diturunkan dari surga menuju ke bumi. Ini hukuman bagi bagi Nabi Adam yang telah salah. Ya. Kami telah mengemukakan perbedaan pendapat para ulama tentang tempat turunnya Adam dan Hawa dan iblis. Ini
Ada catatan, tidak ada yang benar dalam masalah ini catatannya. Namun demikian para ulama masih berbeda pendapat tentang masa tinggal Adam di surga. Mereka juga berbeda pendapat apakah ada di antara anak-anaknya yang lahir di surga. Catatan 46, tidak ada yang benar masalah ini. Itu catatan kaki dari Syekh Salim Al-Hilali. Para ulama menyebutkan bahwasanya setiap kali mengandung, Hawa melahirkan satu pasang anak kembar dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan Adam memerintahkan laki-laki supaya menikah dengan putrinya, kembaran dari anak laki-laki yang lain. Demikian seterusnya, mereka menikah dengan cara saling silang di antara saudara-saudara mereka sendiri, dan tidak diperbolehkan di antara mereka menikah dengan kembarannya sendiri. Begitu. Nomor 20, kisah dua anak Adam, Qabil dan Habil. Allah Azza wa Jalla berfirman, Watlu alaihim naba abna Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima walam yataqabbal minal akhari qala la'aqatulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin laim basatta ilayya yadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqatulak inni akhafullah rabbal alamin inni uridu an tabu abi ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dhalika jazaa'ul zalimin fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin faba'asallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya saw'ata akhihi fa asbaha minan nadimin. Artinya, dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, diterima, dan dari yang lain, yaitu Qabil, tidak diterima. Dia, Qabil, berkata, sungguh aku pasti membunuhmu. Dia, Habil, berkata, sungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang bertakwa. Sungguh jika engkau, Qabil, menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut pada Allah, Rabb seluruh alam. Sungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa pembunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Maka nafsu Qabil mendorongnya untuk membunuh saudaranya. Kemudian dia pun benar-benar membunuhnya. Maka jadilah dia termasuk orang yang rugi. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, yaitu kepada Qabil, bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Al-Quran surat Al-Ma'idah surat 5 ayat 27 sampai 31. Ini cerita yang menyedihkan, di mana anak Adam mulai berbuat dosa, dosanya dosa besar, yaitu membunuh saudaranya. Ucapan Habil ketika dia diancam dibunuh oleh saudaranya, yaitu Qabil, laim basatta ilayya yadaka litaqtulani
ma ana bi basiti yadiya ilaika li aqtulanak inni akhafu rabbal alamin. Ini ucapan yang agung. Sungguh jika engkau Qabil menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah Rabb seluruh alam. Al-Maidah ayat 5, surat 5 ayat 28. Menunjukkan akhlak mulia yang dimiliki Habil, serta rasa takutnya kepada Allah Ta'ala, dan enggan membalas saudaranya itu dengan keburukan serupa. Oleh karena itu, di dalam kitab As-Sahihain disebutkan dari Rasulullah SAW bersabda, "Idza tawajjahal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Ya, ini penting. Jika dua orang muslim saling berhadapan dengan pedangnya masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama di dalam neraka. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, demikian itu keadaan si pembunuh, bagaimana dengan yang terbunuh?" Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena sungguh ia juga berambisi untuk membunuh lawannya. Ini hadis agung sekali. Ya, yang membunuh dan yang terbunuh masuk dua-dua neraka. Ya, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 31 dan Muslim nomor 2888 dari hadis Abu Bakrah. Jadi bukan yang membunuh saja masuk neraka, yang dibunuh juga, karena dia sangat-sangat berambisi juga. Cuman kalah gesit atau takdirnya memang dia terbunuh. Begitu. Soalnya bisa ngebunuh bertaubat, nanti ada hadis lain mungkin, ya. Firman Allah Ta'ala, "Inni uridu an tabu'a bi'ithmi wa ithmika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'ul zalimin." Sungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. Al-Maidah surat 5 ayat 29. Artinya, sungguhnya aku tidak ingin membunuhmu meskipun aku lebih perkasa dan kuat dari dirimu. Jika aku berkehendak untuk melakukan seperti apa yang engkau lakukan, inni uridu an tabu'a bi ithmi wa ithmik. Sungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Al-Maidah surat 5 ayat 29. Artinya, jika engkau masih bersikeras hendak membunuhku, maka engkau sendiri yang akan menanggung dosa pembunuhan itu dan dosa-dosamu sendiri yang pernah kau lakukan sebelumnya. Selain itu, ucapan mereka itu mungkin juga dipadukan dengan apa yang terdapat di dalam sebuah hadis. Apa yang terdapat di dalam Taurat jika benar-benar sahih, maka jumlah 930 tahun itu adalah menurut tahun Syamsiah. Maaf, ada kesalahan di sini. Ya, demikian yang dikatakan oleh Mujahid, As-Suddi, Ibnu Jarir, dan ulama lainnya. Yang demikian bukan berarti bahwa dengan pembunuhan itu dosa orang yang dibunuh akan berpindah kepada si pembunuh, sebagaimana yang disangka sebagian orang, dan Ibnu Jarir telah menceritakan ijma, kesepakatan tentang kebalikan dari itu. Sedangkan hadis yang diriwayatkan sebagian orang yang tidak tahu dari Nabi SAW, beliau bersabda, si pembunuh itu tidak meninggalkan sesuatu dosa pun kepada yang dibunuh. Hadis ini tidak mempunyai asal yang jelas dan tidak diketahui siapa yang menulis hadis itu dengan sanad sahih, hasan maupun dhaif. Lihat secara seksama kitab Ad-Dhaifah nomor 287 karya Syekh Imam Al-Albani yang telah menukil ungkapan penulis Ibnu Katsir dan mengakuinya. Tapi hal ini memang menimpa beberapa orang yang berbuat zalim pada hari kiamat. Orang yang dibunuh secara zalim akan menuntut kepada si pembunuh
bahkan sampai semua kebaikan si pembunuh tidak cukup untuk menebus dosanya, sehingga kejahatan dan dosa orang yang dibunuh berpindah kepada si pembunuh. Hal itu telah disebutkan dalam hadis sahih dengan seluruh kezaliman, yaitu hadis tentang muflis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 2581. Ya, orang yang muflis, orang yang menzalimi saudaranya, nanti pahalanya dia diberi kepada orang yang dizalimi. Dan pembunuhan tersebut merupakan kezaliman yang paling besar, wallahu a'lam. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas, ia mengatakan, ketika terjadi fitnah pada diri Utsman bin Affan, aku bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, innaha satakunu fitnah al-qa'idu fiha khairu minal qa'im wal qa'imu khairu minal mashi wal mashi khairu minas sa'i. Sungguh akan terjadi fitnah, ketika itu orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari kecil. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, bagaimana menurutmu jika ia masuk rumahku dan mengulurkan tangannya untuk membunuhku? Jadilah seperti anak Adam. Ya. 50. Hadis saya, hadis riwayat Ahmad 119 dan 185. Abu Daud 4257, At-Tirmidzi 2194, dan sanadnya sahih dengan syarat Muslim. Ya, jadilah seperti anak Adam, jawab Rasulullah SAW. Dari Huzaifah bin Al-Yaman, marfu Nabi SAW bersabda, kon ka khairi bani Adam, jadilah engkau seperti anak yang terbaik di antara kedua anak Adam. Ya. Hadis sahih li ghairi, hadis riwayat Ibnu Mardawi dalam kitab tafsir sebagaimana yang terdapat dalam kitab Tafsirul Quranul Azim 242 dengan sanad dhaif yang di dalamnya terdapat seorang yang tidak disebutkan namanya. Tapi hadis ini mempunyai beberapa syahid yang sahih dari hadis Sa'ad dan Abu Dzar, dan dengannya hadis ini meningkat statusnya ke tingkat sahih. Sedangkan anak Adam yang lain, ya, yaitu yang tidak baik, ya, anak lain yang tidak baik. Maka Ibnu Mas'ud bercerita, Rasulullah SAW bersabda, la tuqtalu nafsun zulman illa kana ala bini Adam al-awwali kiflu min damiha li'annahu awwalu man sannal qatl. Tidak ada seorang pun yang dibunuh secara zalim melainkan tanggungan dari darahnya ada pada anak Adam yang pertama, karena dia yang pertama kali membuat contoh pembunuhan. Ya, hati-hati, ini bahaya sekali yang memberi contoh keburukan di muka bumi ini. Na'udzubillah, hendaklah kita bertaubat atas jika ada satu hal yang kita contohkan dan lalu diikuti sampai sekarang, ya. Nastaghfirullah wa natubu ilaihi. Ya, begitu kita mohon pada Allah. Mungkin ada satu amalan yang kita contohkan kepada seseorang lalu orang itu mengamalkan padahal contoh itu buruk. Nauzubillah min dzalik. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 3335, Muslim 1667, Ahmad 1383 dan 430 dan 433, At-Tirmidzi nomor 2673 dan An-Nasa'i 3996 dan Ibnu Majah 2616. Di Gunung Kasiyun sebelah selatan Damaskus terdapat sebuah gua bernama Adam Darah yang dikenal sebagai tempat di mana Qabil membunuh saudara kandungnya Habil, dan hal itu pula yang ditemukan oleh Ahlul Kitab dalam kitab mereka masing-masing. Ini menarik ini. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran hal tersebut. Dia bisa benar bisa tidak. Demikian juga dengan nama-nama anak Adam yang katanya diambil dari Ahlul Kitab, maka sungguhnya tidak ada sedikit pun yang benar dalam hal tersebut.
Ya, nama-nama anak Adam yang diambil dari kitab, kita nggak boleh percaya 100%. Firman Allah Ta'ala, faba'athallahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari saw'ata akhihi qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya saw'ata akhihi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah mengutus seekor burung gagak menggali tanah untuk diperlihatkan kepadanya, yaitu pada Qabil bagaimana dia seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Qabil berkata, oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Surat Al-Maidah, surat 5 ayat 31. Sebagian ulama menyebutkan bahwa setelah Qabil membunuh saudaranya Habil, dia menggendongnya di atas punggungnya dan Qabil masih terus menggendongnya hingga Allah mengirimkan 2 ekor burung gagak. Lalu kedua burung itu saling bertengkar dan akhirnya salah satu berhasil membunuh yang lainnya. Setelah membunuh saudaranya tersebut, burung gagak itu turun ke tanah dan menggalinya untuk menguburkan saudaranya itu. Setelah Qabil menyaksikan apa yang dilakukan burung gagak itu, maka dia pun berkata, qala ya wailata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwariya sawata akhi fasbah minan nadimin. Oh celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah dia termasuk orang yang menyesal. Akhirnya Qabil melakukan apa yang dilakukan burung gagak itu, menggali tanah dan menguburkannya dalam lubang tersebut. Disebutkan Qabil mendapatkan azab pada hari dia membunuh saudaranya Habil. Sebagai siksaan atasnya sekaligus penyegeran atas dosa, kesewenangan dan kedengkiannya kepada saudaranya. Sementara dalam sebuah hadis disebutkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu uqubatahu fid dunya ma'a ma yaddakhiru li sahibi fil akhirati minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan oleh Allah siksaannya di dunia di samping apa yang disediakan bagi pelakunya di akhirat selain kesewenang-wenangan dan pemutusan silaturahim. Ya, hati-hati nih. Hadis riwayat Al-Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad nomor 29, Ahmad jilid 5 36 dan 38, Abu Daud nomor 4902, At-Tirmidzi nomor 2511 dan Ibnu Majah 4211 dari hadis Abu Bakrah dengan sanad sahih. Ya, kita harus hati-hati. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan oleh Allah siksaannya di dunia di samping apa yang disediakan bagi pelakunya di akhirat selain kesewenang-wenangan, sewenang-wenang dan pemutusan silaturahmi. Hati-hati, ya, tidak boleh kita memutuskan silaturahim. Setelah itu manusia pun menyebar dan bertambah banyak. Mereka menyebar luas ke seluruh penjuru dunia dan terus berkembang biak sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, bertakwalah kepada Rabbmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, yaitu Hawa, dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
Bertakwalah pada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa surat 4 ayat 1. Kisah yang tidak benar mengenai terjerumusnya Nabi Adam ke dalam kemusyrikan. Ini kisah yang tidak benar. Waladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bih falamma athqala da'awallaha rabbahuma la'in ataitana salihan lanakunanna minasyakirin. Falamma atahuma salihan ja'ala lahu syuraka fima atahuma fata'ala Allahu amma yusyrikun. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Adam, dan daripadanya dia menciptakan pasangannya agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon pada Allah Rabb mereka seraya berkata, jika engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang saleh, mereka menjadi sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Al-A'raf surat 7 ayat 189-190. Yang demikian itu adalah peringatan pertama dengan menyebutkan Adam, dan setelah itu Allah menjelaskan golongan yang sejenis dengan Adam. Jadi yang dimaksudkan di sini bukan penyebutan Adam dan Hawa, melainkan apa yang berlaku dan terjadi pada diri setiap orang sebagaimana yang difirmankannya. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Dan sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, rahim. Yaitu Al-Mu'minun 23, 12, 13. Ya. Dia juga berfirman, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alna rujuman lisyayatin wa atadna lahum 'adzabas sa'ir. Sungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikan bintang-bintang itu alat-alat pelempar syaitan, dan kami sediakan bagi mereka siksa neraka yang menyala-nyala. Al-Mulk 67 ayat 5. Sebagaimana diketahui bersama bahwa yang digunakan untuk melempar setan itu bukan berupa bintang-bintang tersebut, melainkan hal-hal yang sejenis dengannya. Adapun hadis yang diriwayatkan dari Al-Hasan dari Samurah dari Nabi SAW bersabda, lama hamalat Hawa'u tafa biha iblisu wa kana la ya'ishu laha walad. Faqala Sami Abdul Harith fa'innahu ya'ish fasammathu Abdul Harith fa'asha wa kana dzalika min wahyi syaitani wa amri. Setelah Hawa melahirkan iblis, mengelilinginya dan tidak ada anaknya yang hidup, sehingga iblis itu berkata, berilah dia nama Abdul Harith, niscaya ia akan hidup. Maka Hawa pun memberinya nama Abdul Harith, dan anaknya itu pun tetap hidup. Dan yang demikian itu merupakan wahyu sekaligus perintah dari syaitan. Hadis dhaif, hadis riwayat Ahmad 5, buku 5, 11, dan At-Tirmidzi 3077, dan Ibnu Jarir dalam kitab Jami'ul Bayan 9 garis miring 99, Ibnu Abi Hatim 5 garis miring 1631, Al-Hakim nomor 545 dari hadis Samurah dengan sanad dhaif sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Tafsirul Qur'anul Azim 2 garis miring 253.
serta Syekh Imam Al-Albani dalam kitab Ad-Daifah nomor 342. Al-Hasan Al-Basri menafsirkan ayat tersebut dengan penafsiran yang berbeda dengan penafsiran tersebut. Seandainya dia mengetahui hadis bersumber dari Samurah dengan status marfu, niscaya dia tidak menyimpang pada penafsiran yang lain. Wallahu a'lam. Demikian kita akhiri dulu kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan di kajian berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.